Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda-pemudi, remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-15 kita beribadah di rumah kita masing-masing. Karena itu, terimalah salam dari pendeta dan seluruh majelis HKBP Duren Sawit. Selamat hari Minggu. Minggu ini adalah minggu pertama setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Minggu Trinitatis membimbing iman kita agar semakin baik mengenal dan memahami karya Allah Tritunggal. Topik minggu ini adalah jauhilah ketamakan. Karena itu, kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Marilah kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 110 ayat 1 dan 3. Haleluya pinujima. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah hati dan telinga kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 116 ayat 2 di Topaho Doau. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ke-8 dan maksudnya. Hukum ke-8, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian BN nomor 424 ayat 2, Suara Roh Tuhan. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian BN nomor 437 ayat 3, perubahan ajaib. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis pada Injil Amsal pasal 22, dimulai dari ayat 22 sampai dengan 29. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 122 ayat 6 dan 8. Ida hina denganni. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian BN nomor 255 ayat 1, hanya satu kuperlukan, sekaligus dengan persembahan pertama. Hanya satu kuperlukan, Yesus berilah padaku. Meski banyak yang kupunya, tak mampu senangkanku. Baikkan tak kuasa, hormat, kemuliaan, tak mampu memberikanku keselamatan. Jika ku temukan apa yang perlu, bahagia selamanya kehidupanku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan
Allah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang beribadah di rumah kita masing-masing, inilah ibadah kita yang ke-15 kali, ibadah di rumah masing-masing, dikarenakan oleh penyakit pandemik COVID-19 ini. Firman Tuhan dengan topik minggu adalah jauhilah ketamakan. Dan judul dalam Alkitab kita dikatakan orang kaya yang bodoh. Ada dua hal yang kita lihat dalam nats ini. Yang pertama, ada seseorang yang meminta Yesus untuk mengatakan kepada saudaranya supaya membagi hartanya. Sebenarnya dua-duanya mereka itu adalah tamak. Karena di adat Yahudi, anak sulung itu mendapat 2 bagian daripada warisan itu. Makanya dengan sangat keras Yesus berkata kepada yang mengatakan tadi, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dan diingatkan kembali supaya berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung kepada kekayaannya. Hidupnya tidak bergantung kepada kekayaannya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah menjadi orang kaya itu salah? Saya pikir tidak. Karena dalam Pengkhotbah 5 ayat 18 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Jadi sudah sangat jelas bahwa harta, kekayaan itu adalah anugerah dan karunia daripada Allah. Dan juga Allah mengaruniakan kepada setiap orang untuk menikmati kekayaannya. Jadi kekayaan itu bukanlah larangan. Boleh kita lihat di dalam Alkitab kita, baik di Perjanjian Baru maupun di Perjanjian Lama, ada tokoh-tokoh yang kaya. Seperti di dalam Perjanjian Lama, Abraham itu adalah orang terkaya di daerahnya, di zamannya. Ishak, Yakub, Ayub yang memiliki banyak harta. Juga seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea yang memberikan tanahnya untuk tempat penguburan Yesus. Ada juga Sakeus, kepala pemungut cukai, ia juga seorang kaya. Jadi kekayaan bukanlah dosa, bukanlah larangan. Dalam hal ini Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan itu diberikan oleh Yesus supaya orang yang mendengarkan lebih mudah untuk mengerti akan pengajaran Yesus tentang dalam hal ini ketamakan dan
kekayaan yang sering dikatakan atau yang dalam hal ini disebut orang kaya yang bodoh. Apa yang salah dengan orang kaya tersebut? Yang salah adalah orang kaya itu menempatkan harta kekayaannya sebagai yang utama dan melupakan sumber dari kekayaan itu sendiri. Ia lupa kepada Sang Pencipta. Dia hanya mengandalkan hartanya dan melupakan Sang Penguasa atas hidup manusia. Di dalam hal ini, penguasa atas hidup manusia itu adalah Tuhan. Dan harta, kekayaan, materi yang dimiliki seseorang itu adalah berkat dari Tuhan. Dalam hal ini, kita mendengarkan tadi bahwa orang yang diberkati Tuhan secara materi menjadi kaya, tanahnya berlimpah-limpah, hasilnya juga berlimpah-limpah. Namun ia tidak menggunakan hartanya seturut dengan kehendak Tuhan. Justru dalam hatinya dia berkata, bagaimana cara menimbun hartanya dan hidupnya supaya bersenang-senang. Di ayat 17 sampai dengan 19. Akibatnya hidupnya sia-sia belaka. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan selanjutnya kepada kita adalah, bagaimana cara bijak terhadap harta agar tidak sia-sia? Bagaimana kita menggunakan harta kita supaya tidak menjadi sia-sia? Yang pertama adalah bagaimana menempatkan harta pada posisi yang benar. Bagaimana menempatkan harta pada posisi yang benar? Di Ibrani 13 ayat 5a dikatakan, janganlah menjadi hamba uang. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan atas diri kita dan jadikanlah uang yang dikaruniakan Tuhan sebagai hamba yang kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah bersikap benar terhadap harta, yaitu memiliki rasa cukup. Dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. 2 Timotius 6 ayat 6. Rasa cukup membuat orang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup akur dengan saudara dan menjadikan berkat bagi orang lain. Yang ketiga adalah memakai uang kita dengan benar untuk mendatangkan manfaat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab kita mengajarkan kita untuk mendahulukan Tuhan dan juga untuk memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Oleh karena itu, pakailah uangmu
untuk mendukung misi Allah di dunia dan menjadi berkat bagi sesama. Itulah cara kita untuk menyimpan harta di surga. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Saudaraku, hidup kita tidaklah sendiri. Tidak seperti orang kaya yang bodoh tadi, yang mengatakan dalam dirinya, "Bersenang-senanglah hai jiwaku, karena dia sudah menimbun harta kekayaan dan mengisi lumbung-lumbungnya." Padahal Paulus mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Mencintai uang. Itulah akar dari segala kejahatan. Jadi oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memakai uang, harta yang kita miliki? Orientasinya adalah bagaimana harta kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 12 ayat 34 dikatakan, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada." Jadi masalahnya adalah ketamakan itu menentukan sikap hati kita. Dan Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 24, "Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, Mammon, harta kekayaan." Jadi hati kita pasti terikat kepada harta itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita mencoba dulu melihat lagi, seperti yang dikatakan, siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang menimbun harta, mencintai harta tidak akan puas. Jadi harta itu mengikat kita. Janganlah harta itu mengikat kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zaman ini banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari harta, menimbun harta sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Tuhan dalam nats ini, pada malam ini juga engkau dipanggil. Untuk siapa harta yang kita timbun itu? Jadi oleh karena itu, janganlah kita mengasihi harta kita itu. Janganlah menjadi harta itu yang memenuhi hati dan pikiran kita. Karena semua harta yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Dikatakan oleh Paulus dalam Roma 11 ayat 36. Dan ingatlah bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Pergi dari dunia ini juga tidak akan membawa apa-apa. Makanya Ayub pernah berkata,
Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan mati juga dengan telanjang. Jadi harta yang kita miliki dan apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah bersifat sementara. Semuanya sementara. Jadi oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Dan ingatlah, harta itu berasal dari Tuhan. Dan jadikanlah harta kekayaan kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan jangan menjadi orang-orang yang tamak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita masih terus beribadah di rumah kita masing-masing. Ada sisi positif yang saya lihat dari sini, dalam keadaan ini. Kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan sepertinya harta yang kita miliki itu tidak ada apa-apanya kalau kita mati di zaman sekarang ini. Sangat mengerikan. Oleh karena itu, menjelang new normal ini, saudaraku, mari kita tetap menjaga kesehatan kita. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Tetap dengan masker, jaga jarak, dan juga kalau boleh tetap stay at home dulu. Supaya betul-betul kita dapat memutus rantai COVID-19 ini. Bisa banyak hal yang kita lakukan dengan di rumah. Kita bisa berkreasi, mungkin ibu-ibu bisa mencoba berbagai macam masakan dari YouTube. Tidak hanya itu, mungkin bisa bercocok tanam dengan kreasi, ada yang di ember, ada yang di polybag, dan positif yang lain adalah kita bisa lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak, dengan sanak saudara, dengan keluarga kita yang ada di sekitar kita. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai, memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih atas berkat karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan mengaruniakan kepada kami harta kekayaan. Biarlah Tuhan, harta kekayaan yang kami miliki itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan, harta yang kami miliki itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Dan jauhkanlah dari diri kami ketamakan, keraskusan, sehingga betul-betul kami tidak mencintai, mengasihi harta itu lebih daripada Tuhan. Tapi biarlah kami ingat selalu bahwa harta yang kami miliki itu dari Tuhan asalnya, dan itu hanya sementara. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Berikan mereka berkat yang melimpah, berikan mereka sukacita untuk selalu memuliakan dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, yang terdampak oleh COVID-19 ini Engkau memberikan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Mari
kita memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Nyanyian buku ND nomor 716 ayat 1 dan 3, di nama molus sadok ngoluon. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujioku magoarmu.
Goarmu ale bata Rodi saleleng nai Agogo unang akana di leoni Bahenok kumai o ale rebata Pati bulon haraja Atanang pati pinani ajar oni Iyo pokumai o ale rebata Rodi saleleng leleng nai Agogo unang akana di leoni Bahenok kumai o ale rebata Pati bulon haraja Patik pinani ajar oni Iyo pokumai o ale rebata Rodi saleleng leleng nai Rodi saleleng leleng nai Rodi saleleng leleng God bless you. God bless you.